Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Musyawarah MSI, dosen program studi fisika Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengenalkan salah satu mata kuliah di program studi fisika yang saya ampuh, yang tentu saja relevan dengan bidang keahlian yang saya miliki, yaitu mata kuliah analisis material dengan kode mata kuliah FI201515 dengan bobot 3 SRS. Sebagai gambaran dari mata kuliah ini akan memberikan pemahaman yang mendalam pada mahasiswa untuk mengetahui bagaimana prinsip dasar teknik-teknik karakterisasi material, kemudian bagaimana cara menganalisis dan menginterpretasikan data karakterisasi material. Sebagaimana kita ketahui bahwa material-material yang ada di sekitar kita itu tidak hanya bergantung apa yang ada di luarnya saja, namun ia menyimpan sebuah cerita yang berkaitan dengan bagaimana atom-atom tersusun, bagaimana ikatan kimianya, dan bagaimana interaksi dia dengan gelombang dan juga debu. Nah, di mata kuliah inilah mahasiswa akan diajar untuk menjadi detektif untuk mengungkapkan cerita material. Baik, kemudian sebagai capaian pembelajaran mata kuliah di analis material ini, di akhir pembelajaran, di akhir semester, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar karakterisasi material, kemudian juga diharapkan mampu menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang telah diperoleh dari karakterisasi material tersebut. Nah, di dalam proses pembelajaran mata kuliah analisis material ini terdiri dari 3 komponen, yaitu DID. Yang pertama, delivery, yang kemudian diikuti oleh interaction dan juga assessment. Yang pertama berkaitan dengan delivery. Dalam pembelajaran mata kuliah ini, saya memberikan bahan-bahan atau materi yang untuk dipelajari oleh mahasiswa dalam learning management system yang sudah disediakan oleh kampus Institut Teknologi Kalimantan. Di sana sudah diunggah materi pembelajaran, kemudian juga hal-hal yang perlu dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian dalam delivery materi, kegiatan juga dilakukan dengan presentasi oleh saya di dalam kelas secara interaktif. Kemudian selain itu, proses delivery ini didukung oleh buku ajar yang telah saya terbitkan, kemudian juga hasil riset berupa artikel jurnal ilmiah berorientasi, di mana kedua hal ini, buku ajar dan juga artikel jurnal ilmiah, akan untuk mendukung pembelajaran mahasiswa dalam memahami bagaimana menganalisis dan menginterpretasikan karakteristik material. Yang kedua nih, berkaitan dengan interaction. Di dalam proses pembelajaran, mengedepankan prinsip student centered learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peran aktif mahasiswa, sehingga banyak kegiatan yang dilakukan secara interaktif berupa diskusi, tanya jawab, kemudian juga kolaborasi, entah itu di dalam kelas maupun di laboratorium. Kemudian penelitian ini juga didukung oleh fasilitas-fasilitas yang kami miliki di laboratorium untuk meningkatkan pencapaian mata kuliah. Ya, sekarang saya sedang berada di gedung laboratorium terpadu 1 Institut Teknologi Kalimantan. Tepatnya berada di ruang laboratorium karakterisasi. Nah, di ruangan ini ada beberapa instrumen alat karakterisasi material yang digunakan selama proses pembelajaran mata kuliah analisis material. Di sini mahasiswa bekerja di laboratorium untuk memperoleh data atau mengambil data, kemudian juga menganalisis dan menginterpretasikan hasil karakterisasi material. Tampak di sebelah sana ada alat atau instrumen FTIR, kemudian juga kami punya alat SEM EDX untuk menganalisis mikrostruktur material. Kemudian juga di belakang saya, siswa sedang bekerja menggunakan instrumen XRT. Selain ketiga alat ini, masih juga ada beberapa alat yang lainnya, diantaranya adalah XRF, kemudian BET, FIS, dan alat karakterisasi lainnya. Semua prasarana dan sarana yang disediakan oleh kampus Institut Teknologi Kalimantan digunakan untuk menunjang aktivitas pembelajaran sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam beraktivitas, tepatnya untuk
mengkarakterisasi sebuah material fungsional. Oke, berikutnya adalah komponen yang ketiga, yaitu assessment. Pembelajaran mata kuliah analisis material ini mengikuti metode project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi, mahasiswa melakukan aktivitas eksperimen di dalam laboratorium yang meliputi mensintesis sebuah material fungsional dari limbah, kemudian juga mengambil data menggunakan beberapa instrumentasi yang ada di laboratorium, meliputi instrumentasi XRD, XRF, BET, SEM-EDX, dan yang lainnya juga. Dari situ, pembelajaran ini akan menilai beberapa luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu adalah draft artikel jurnal ilmiah yang merupakan hasil dari data-data eksperimen yang didapatkan mahasiswa. Draft artikel ini akan disubmit ke dalam jurnal ilmiah bereputasi. Kemudian yang kedua, aktivitas atau unjuk kerja mahasiswa selama di laboratorium juga akan dinilai. Dan yang terakhir adalah performa mahasiswa ketika melakukan presentasi, laporan kemajuan atau progress report, dan juga presentasi laporan akhir akan dinilai. Jadi, selama 1 semester, mata kuliah analisis material ini akan ada 16 pertemuan yang dirinci sebagai berikut. 5 pertemuan tatap muka di kelas untuk mendeliver materi yang berupa prinsip-prinsip dasar, teknik karakterisasi, dan juga teori untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Kemudian 8 pertemuan berikutnya adalah aktivitas yang dilakukan mahasiswa di laboratorium untuk mensintesis, memperoleh data, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data eksperimen yang diambil. Selain itu, mahasiswa juga menulis hasil-hasil yang diperoleh dalam draft artikel. Kemudian 2 pertemuan yang terakhir akan dilakukan untuk presentasi laporan kemajuan atau progress report, dan yang satu lagi adalah untuk presentasi laporan akhir. Jadi demikian informasi tentang mata kuliah analisis material yang saya ampu di program studi fisika. Berikutnya akan saya tampilkan cuplikan aktivitas kami selama belajar analisis material di dalam kelas. Oke, berikutnya akan saya tampilkan cuplikan ketika pembelajaran bersama mahasiswa secara tatap muka di kelas, secara interaktif, dan juga diskusi bersama mahasiswa dengan topik X-ray diffraction atau XRD. Demikian video ini saya susun sebagai salah satu persyaratan untuk dokumen pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk uji kinerja Tridharma Portfolio. Cukup demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi di mata kuliah analisis material di pekan kedua perkuliahan. Di pekan lalu kita sudah belajar gitu ya, apa yang akan kita lakukan selama 1 semester dalam kontrak kuliah sesuai dengan LPS. Kemudian ada pengantar juga terkait material yang di mata kuliah analisis material. Kita cukup semuanya ya, sehingga tahu banyak hal tentang material yang sedang kita. Kristalnya, SRF, komponen komposisi atom-atomnya itu seperti juga kan ya, komposisi atom-atomnya ada berapa persen gitu. Kemudian M pindah, tapi kita filter nih, saya pilihnya yang lepas, kemudian ada yang pindah. Nah, alfa itu maksudnya adalah yang kulit kan atomnya kosong, kulitnya kosong, atomnya alfa kita yang dijelaskan tadi dari terlepasnya atau alfa sama beta ini dia jadi semakin besar gitu ukuran kristal. Nah, karena dia bertumbuh semakin berjajar rapi kristal. Ya, tanyain dulu. Ada yang mau tanya lagi? Temuan pekan depan kalian harus siapkan laptop, kemudian ya silakan. Kalau tidak dipanaskan dia tidak ada dapatkan. Kalau misalkan
suatu material yang memiliki bol kristal dipanaskan atau didinginkan, kristalitasnya meningkat. Tapi ada suatu material di temperatur tersebut dia sudah leleh. Misalkan dia dari polimer, jadi tergantung. Kemudian yang kedua tadi adalah prosesnya. Meskipun materialnya sama, tapi proses atau variabel ketika di lab itu jadi kuantitasnya. Terus juga kita cari tahu berapa ukuran kristal menggunakan software. Jadi software yang mencari tahu sampel saya ini isinya ya. Dan ternyata zat RS4 kita bisa tahu. Ya, kita juga bisa tahu berapa derajat kristalinitasnya. Oh, ternyata bisa jadi dia tidak 100% kristalin. Ya, di sini kan bilangnya atomnya itu berjejeran ya untuk melakukan difraksinya. Nah, semisalnya itu atomnya tidak bisa jejeran di penghamburan itu apa hasilnya akan? Ya, tadi proses sintesis itu ternyata mempengaruhi struktur material. Nah, ternyata beda jumlah koordinasi. Tetapi kemudian ini ketika di lab saya penasaran apa yang akan terjadi. Ternyata dia punya banyak sekali bidang-bidang kristal. Inilah bidang-bidang kristal yang menghamburkan tadi. Nah, masih ingat di mata kuliah fisika dan padat ya? Kan ada. Nah, ini nanti yang akan kalian dapat. Makanya kalian kan sebagai interpretasinya, jadi dia ini bisa ilustrasikan sebagai garis lurus. Jadi ini adalah atom-atom beda rapi, atom beda jalan ini adalah kelipatan dari panjang benang. Itu teorinya Pak. Lalu teman masih ingat? Sudah satu, kalau ada sinar data mengenai sebuah permukaan, maka dia akan dipantulkan. Karakteristik pemantulannya bagaimana? Sudut datanya sama dengan sudut yang dihamburkan tadi, maka akan ditangkap oleh si sensor. Jadi dia fungsinya ada di menghamburkan. Siapa yang menghamburkan? Ya, si atom-atom tadi, betul sekali. Ya, nah ini di tahun sekian, Pak Frap, zaman bahla banget ya. Itu belajar, itu waktu di Fisdas. Ya, jadi yang sudah kita bahas. Jadi ini kita anggap seorang membuat artikel ilmiah, nah itu dicantumkan, oh kami pakai XRD dengan radiasi CuKa. Nah itu wajib lah. Nah sekarang ini cukup fisis untuk susunan atom-atomnya bagaimana kan? Saling teratur, jaraknya teratur, posisi susunan atom-atom di dalam material, maka kita harus cari gelombang apa nih yang dimensinya relevan dengan dimensi si benda itu. Ya, nah ternyata sinar X. Ya, kemudian kita ini alat yang ada di terpadu. Demikian alatnya nanti kita akan coba. Kalau kita pakai mata mau melihat benda sekitar kita, itu pakai apa? Gelombang apa? Cahaya tanpa. Lihat. Nah, kedua ini kita akan pelajari di pekan berikutnya. Ya, jadi menggunakan metode difraksi sinar. Pasti kalian sudah nggak asing ya dengan istilah difraksi. Fisika kan ya? Karena di tahun pertama fisika dasar kalian ada mata kuliah fisika dasar itu cerita tentang bagaimana ada celah sempit mendifraksikan gelombang. Itu kan ya? Bagaimana sumbu yang dipakai, kemudian itu dapat mempengaruhi struktur dari sampel yang akan dibuat. Kemudian dari sampel itu dapat dilihat bagaimana sifat kita. Itu di semester yang lalu ini selalu akan dibahas bahwa kalau kita belajar ilmu material ini selalu ini diinterpretasikan salah satunya menggunakan instrumen tesis suatu material fungsional, yaitu pada ada eksperimennya di lab, sampel, kemudian beberapa pakai alat instrumen kuliah ya. Nah ini di bulan kedua kita belajar salah satu teknik itu pakai. Terima kasih atas atensinya dan diskusinya yang sangat hangat. Kita ketemu lagi pekan depan insya Allah. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.